Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan aliran sistem informasi lama dengan aliran sistem informasi baru pada sistem informasi berbasis web di Perpustakaan Kelurahan Winongo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anjariani Pramdita Pawestri dari kelas 1C Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Diagram alir sistem ini memiliki dua diagram, yaitu diagram alir peminjaman dan diagram alir pengembalian. Yang pertama dibahas adalah diagram alir peminjaman. Pada diagram alir peminjaman, dimulai dari anggota perpustakaan menyerahkan koleksi yang akan dipinjam, kemudian menunjukkan kartu anggota perpustakaan. Apabila anggota perpustakaan tidak memiliki kartu, maka anggota perpustakaan harus wajib daftar sebagai anggota terlebih dahulu. Apabila sudah mempunyai, maka anggota perpustakaan dapat melanjutkan proses berikutnya. Kemudian, admin perpustakaan. Admin perpustakaan menghimpun data anggota perpustakaan, kemudian masuk pada data koleksi yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian. Kemudian admin memasukkan data peminjam buku yang tertulis di kartu anggota. Kemudian menghimpunnya di data peminjam. Kemudian menyimpan data peminjaman, kemudian membuat laporan peminjaman. Kemudian laporan peminjaman dibuat 2 kopi, yaitu satu untuk admin perpustakaan sebagai arsip, kemudian diberikan kepada kepala perpustakaan sebagai laporan. Kemudian admin perpustakaan menyerahkan koleksi, kemudian anggota perpustakaan menerima data koleksi yang dipinjam dan koleksi yang dipinjam, kemudian koleksi yang akan dipinjam, lalu finish. Berikutnya adalah diagram alir pengembalian. Untuk diagram alir pengembalian, dimulai dari anggota perpustakaan menyerahkan koleksi yang akan dipinjam, kemudian menunjukkan kartu anggota perpustakaan, kemudian menunjukkan data peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian admin perpustakaan menerima kartu anggota, koleksi yang dikembalikan, dan data pengembalian. Kemudian masuk pada data anggota perpustakaan dan dihimpun pada data anggota perpustakaan. Kemudian admin perpustakaan melanjutkan proses pada data koleksi yang dipinjam dan tanggal pengembalian. Kemudian admin perpustakaan memasukkan data pengembalian koleksi untuk dimasukkan pada data peminjaman dan pengembalian. Di sini admin perpustakaan memberikan keterangan sesuai karena telah mengembalikan koleksi. Kemudian admin perpustakaan menyimpan data pengembalian, kemudian membuat laporan, kemudian laporan ini dibuat untuk admin perpustakaan sebagai arsip, kemudian dilaporkan kepada kepala perpustakaan. Kemudian admin perpustakaan menyerahkan kembali anggota kemudian admin perpustakaan menyerahkan kembali kartu anggota, kemudian anggota perpustakaan menerima kembali kartunya. Kemudian finish. Sekarang kita lanjutkan untuk diagram alir yang baru. Yang pertama kita bahas adalah diagram alir peminjaman. Untuk diagram alir sistem yang baru, dimulai dari start, kemudian anggota perpustakaan menyerahkan koleksi yang akan dipinjam, kemudian anggota perpustakaan menunjukkan kartu anggota perpustakaan. Seperti pada diagram yang pertama, apabila anggota perpustakaan tidak memiliki kartu, maka wajib untuk daftar sebagai anggota terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki, maka langsung lanjut ke admin perpustakaan. Kemudian admin perpustakaan menerima kartu anggota perpustakaan dan koleksi yang akan dipinjam. Di sini admin perpustakaan men-scan barcode ID yang ada di kartu anggota. Kemudian langsung mengakses data anggota perpustakaan. Setelah itu, admin perpustakaan masuk pada data koleksi yang dipinjam dan tanggal pengembalian. Kemudian admin perpustakaan melakukan input data peminjaman dan data pengembalian, menyimpan data peminjaman, kemudian dihimpun pada database data peminjaman dan pengembalian, kemudian membuat laporan peminjaman. Kemudian laporan peminjaman koleksi ini dicetak menjadi 2 kopi, yaitu untuk admin perpustakaan sebagai arsip, kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan sebagai laporan dan juga arsip.
Kemudian admin perpustakaan menyerahkan koleksi dan kartu anggota. Anggota perpustakaan menerima data koleksi yang akan dipinjam dan koleksi yang akan dipinjam. Kemudian finish. Lanjut pada diagram alir pengembalian. Diagram alir pengembalian dimulai dari start, kemudian koleksi yang akan dipinjam, kemudian menunjukkan kartu anggota perpustakaan, kemudian menunjukkan data peminjaman dan pengembalian koleksi. Kemudian diserahkan pada admin perpustakaan. Kemudian admin perpustakaan menerima kartu anggota, koleksi yang akan dikembalikan, dan data pengembalian. Admin perpustakaan melakukan scan ID barcode pada kartu anggota, kemudian langsung komputer akan mengakses data anggota perpustakaan. Di situ akan otomatis muncul data pengembali, data orang yang ingin mengembalikan buku tadi atau koleksi. Kemudian masuk pada data koleksi yang akan dipinjam. Kemudian masuk data koleksi yang dipinjam dan tanggal pengembalian. Kemudian admin perpustakaan menginput data pengembalian. Kemudian menyimpan data pengembalian untuk disimpan pada database data peminjaman dan pengembalian. Kemudian membuat laporan pengembalian. Laporan pengembalian koleksi ini dicetak menjadi 2 juga untuk admin perpustakaan dan juga kepala perpustakaan. Kemudian admin perpustakaan menyerahkan kartu anggota kepada anggota perpustakaan. Kemudian anggota perpustakaan menerima kartu anggota dan finish. Admin perpustakaan finish, kepala perpustakaan langsung finish. Sekarang masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini dapat kita bandingkan, yaitu pada diagram sistem alir yang lama, prosesnya memakan waktu lebih lama karena masih manual dan menggunakan pembukuan. Jadi admin perpustakaan akan berusaha lebih keras karena harus membuat form tabel secara manual di buku. Kemudian ya usaha yang dibutuhkan juga cukup banyak karena harus membuat tabel secara manual, menulis secara manual, dan lain-lain. Kemudian resiko data teracak karena tidak terhimpun secara rapi. Kemudian kita bandingkan dengan diagram sistem alir yang baru. Proses waktunya lebih singkat karena sudah terkomputerisasi. Jadi admin tinggal input data, kemudian komputer akan langsung memunculkan datanya tersebut. Kemudian memudahkan pekerjaan admin tentunya karena menggunakan komputer. Kemudian terkomputerisasi jelas dan datanya juga jelas. Jadi di diagram sistem alir baru ini menggunakan ID barcode. Jadi itu admin perpustakaan tidak perlu menuliskan kembali nomor anggota yang ada di kartu perpustakaan itu. Jadi tinggal di-scan, kemudian muncullah data dari peminjam tersebut. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada kata yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.